Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya berbahagia sekali lagi kita bisa ngaji di suasana yang berbeda. Nanti nak enak ya diulangin ngono ya. Iya. Kabeh iku kan ngono. Wong ngopi iku nak cocok ya diulangin neh. Sing repot iku wong kawin, bareng cocok rawani neh kok. Ya, ngomong bloko. Ya. Rawani. Termasuk sing ngomong ya rawani waduh. Apa meneh ndelok bojone sesar rawani neh malah. Dalile sayang. Dalile iku sayang klasik tuh. Itu dari tahun 70-an ya gitu, klasik sayang. Ya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Hari ini kita sebenarnya sudah selesai bahas tentang kiat-kiat sholat, kiat khusuk ya. Yang pertama apa? Siapa yang ingat? Kiat-kiat khusuk oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Apa? Menghadirkan hati, menghadirkan hati. Menghadirkan hati itu artinya kita kemarin disebutkan huduru qalbi. Ya, ayyufriqa qalba min ghairi ma huwa mulabisun lahu. Mengosongkan hati dari sesuatu yang mengganggu. Iki sing angel Pak. Berulang-ulang, tak ulang-ulang nah apa-apa. Kiat salat khusuk yang pertama menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengkosongkan hati ya dari segala sesuatu yang menyibukkan. Karena salat ini adalah muhul ibadah. Salat ini adalah artinya puncak dari doa itu sholat. Ya. Puncak dari, ada banyak riwayat ya. Silahul mu'min, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya seorang mukmin, satu. Yang kedua, Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-sholat. Mintalah tolong kamu dengan sabar dan sholat. Artinya sholat itu bisa kita jadikan sarana untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita. Sehingga sholat ini punya kekuatan yang besar. Punya kekuatan yang besar. Hanya permasalahannya sholat kita ini kosong. Sholat kita ini tidak bermakna. Jasadun bila ruh. Jasad yang tidak ada ruhnya. Sholat gerakan, sholat bacaan. Sholat tidak ada dalam hati. Makanya kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan bahwa kiat sholat khusuk yang pertama adalah ayyufriqa qalba mimma huwa mulabisun bi. Mengosongkan hati dari sesuatu yang mengganggu. Karena apa? Karena pada prinsipnya atau pada dasarnya seseorang itu akan berpikir pada sesuatu yang sedang diinginkan. Terlalu banyak. Sing ra butuh-butuh ya diingini. Dongin Pak Montor ki wis cukup. Yo irit, ijen untuk antri nang premium ngono. Tapi karena keinginan kebanyakan pengen ganti, mosok yo kodanan. Coba nak numpak mobil ora kodanan apalagi hujan. Itu kan kakean keinginan. Kalau orang sudah ngebet seperti itu ketika dia takbir, sing dipikir ya iku. Apa meneh jomblo sing pengen kawin buar kan ya. Pengen kawin senengane YouTubean buar sesuk. Sing didelok artis sae. Sholat ya kelingan itu. Jadi pada dasarnya kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi apa yang dibutuhkan oleh manusia itu yang sedang dipikirkan. Maka ketika kita sholat hendaknya kita bisa mengosongkan kebutuhan-kebutuhan di luar sholat itu. Itu harus sebuah ikhtiar, sebuah mujahadah yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tafahum li makna. Kita akan masuk ke tafahum li makna. Ya. Memahami apa yang kita ucapkan. Li'annahu rubbama kana qalbu hadiran ma'al lafzi dunal makna. Karena bisa jadi ketika orang mengucapkan sebuah kalimat itu dia hadir. Dia mengucapkan kalimat itu hadir. Maca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu hadir hatinya. Sedih bahkan menetes air mata. Kenapa? Karena lagi ada masalah. Macam tangi akeh, ribut ambil bojone digawa PK, macam segala macam. Hadir, dia hadir, Masya Allah. Allah, pokoknya ketika itu sudah Allah lah hadir. Tapi nggak paham artinya. Dia nggak paham apa yang dia baca. Mungkin nggak? Sangat mungkin karena nggak tahu bahasa Arab bisa sih gitu kan. Nah, maka Ibnu mengatakan rubbama kana qalbu hadiran ma'al lafdi dunal makna. Bisa jadi ya hatinya itu hadir, tapi dia nggak paham artinya.
bayan bagi sarfal dhihni ila idrakil makna bidaf'il khawatiri syaghilati wa qat'i mawadiha. Maka sepatutnya orang itu memalingkan pikiran seseorang untuk mengetahui makna. Jadi kalau Anda tersibukkan dengan sesuatu, Anda harus, cara yang mudah untuk memfokuskan, Anda harus palingkan kesibukan Anda memahami makna. Sedang mikir apa misalnya? Mikir utang ya? Ya. Harus, kalau pengen fokus, harus segera palingkan untuk memahami apa yang sedang Anda baca. Fa'innal mada idza lam tanqati lam tansorif khawatir. Permasalahan apa yang sedang kita pikir, kalau kita nggak segera putus, maka hal tersebut akan tersisa di pikiran kita. Maka cara yang mudah untuk memutus, memalingkan apa yang sedang kita pikir, untuk kita fokus kepada apa arti dari kalimat yang sedang kita baca. Itu kiat salat khusyuk yang paling mudah. Menghadirkan hati, memahami kalimat. Oke. Nah, yang ketiga kemudian apa? Ta'adzum lillahi wal hibah. Ini butuh waktu. Nah, setelah Anda paham, baru Anda bisa memahami bagaimana memahami keagungan Allah dalam sholat. Ketika Anda takbir Allahu Akbar, jadi yang besar itu hanya Allah, bukan yang lainnya. Ya, bukan yang lainnya. Tapi langkah yang pertama dulu kita harus tafahum makna. Maknal kalam, harus kita memahami apa yang kita ucapkan. Doa istiftah. Saya tidak mengawali dari doa masuk masjid, nanti dibaca sendiri ya. Kita bahasanya hanya sholat. Bir Allahu Akbar. Karena sholat itu definisinya adalah maftutiha bit takbir wahtutima bitaslim. Gerakan dan bacaan yang didahului dengan takbir, ya kan? Dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Ya. Nah itu kita hadirkan, ketika takbir kita sudah hadirkan itu. Maka wajar saudara sekalian, kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu baru takbir saja sudah nangis. Karena beliau itu terkenal hatinya lembut sekali. Lagi takbir wis nangis, maca Fatihah wis nangis. Karena Masya Allah, pemahaman agamanya, pemahaman ma'rifatnya tentang Allah itu luar biasa. Kemudian kita masuk doa iftitah. Doa iftitah versinya banyak. Ya, versinya banyak. Di sini misalnya yang pertama hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, yang biasa kita baca. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan saya ya. Jauhkan antara saya dan dosa. Jauhkan diri saya dan dosa ya Allah, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Tuh Pak, lagi ngono luar biasa. Awake dhewe kadang ngene ndonga Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adna bainal masyriqi wal maghrib. Ana wedok ayu lewat itu delok. Gak ora nyambung jenenge. Kan? Hari nak delok aja ngono. Dosa, gak mahram, mubadir. Makhluk Gusti Allah kok. Ini termasuk tadabur kok. Nah, iki ciptaane Gusti Allah padha kok. Apa bedane iki ambil gunung, ambil laut? Padha ayune padha apike ya. Iku jenenge fikih setan. Ya kan. Ketunggale wong ngerokok, aku ora ngerokok ngeluh, iku jenenge fikih setan. Ya. Ya, gitu. Ini baru kita baca Allahumma ba'id baini aja sudah banyak ketidaknyambungan antara apa yang kita ucapkan dengan perilaku, betul? Kita ngomongnya Allahumma ba'id baini, nggawa nama Allah, mencatut nama Allah, ya Allah, jauhkan saya dan dosa seperti Engkau jauhkan antara timur dan barat. Pertanyaannya, apakah pernah bertemu antara timur dan barat? Enggak pernah, enggak bakal pernah ketemu kecuali kiamat karena diputar balik. Tapi kenapa perilaku kita selalu dekat dengan dosa? Bahkan akrab dengan dosa. Ning lisan ini ngomong Allahumma ba'id baini. Ingat terakhir ya, di pembahasan tentang ayat yang ketiga, yaitu membayangkan keagungan Allah dalam sholat. Apa kata Ibnu Qayyim? Fala yakdzibna qalbuka lisanak. Dan sekali-kali janganlah hatimu mendustai lisanmu. Nah, sholat kita ini masih banyak karakternya karakter mendustai antara hati dan lisan, perilaku dan lisan, atau hati kita dengan lisan lah ya, yang lebih tepat.
Doa kita pengennya dijauhkan dari dosa. Perilaku kita mendekati dosa. Pikiran kita mendekati dosa. Bahkan cenderung halal haram tabrak. Apa yang mau kita cari? Ya kan? Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sholat kita kering. Kenapa sholat kita jasadun bila ruh. Kenapa sholat kita itu hanya sholat dohir. Bukan sholat yang ada di dalam hati. Karena perilaku kita menyelisih apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada Allah. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan saya dari perbuatan dosa sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Oh, Pak. Perintah Allah untuk membersihkan dosa kita, menjauhkan diri kita bersih seperti baju putih yang tidak ternoda, tapi sikap kita seringkali menodai keimanan kita. Allahumma ksilni min khotoya bithalji wal ma'il bard. Ya Allah, basuhlah saya, bersihkanlah diri saya dari perbuatan dosa dengan salju, air es maksudnya, dengan air dan air dingin. Terus sekalian, ini mungkin doa yang jarang kita panjatkan. Kalau toh kita baca, kita nggak paham maksudnya. Tapi doa ini yang jarang kita. Doa yang biasa kita panjatkan kan doa urusan rezeki, urusan jodoh, urusan kesembuhan, ya, urusan apa lagi, profesi, pekerjaan, tapi jarang. Ya Allah, jauhkan saya dari perbuatan dosa. Ini yang menjadikan kenapa kita menjadi akrab dengan perbuatan dosa. Karena kita nggak pernah minta kepada Allah. Kalau toh kita minta, kita nggak sadar. Atau mungkin doa iftitahnya beda ya. Saya tanya, yang pakai ini lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak pakai ini atau pakai yang lain? Pakai wajah tuh. Enggak apa-apa, ini sholat by request kok. Ini sholat by request, apa-apa. Ya. Jadi nggak usah, enggak bener salah, ini semuanya dari riwayatnya kok. Jadi yang ditulis di sini semuanya juga dari riwayatnya, nggak usah khawatir. Oke, model iftitah yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau ya Allah, ya, wa bihamdika aku memuji kamu, wa tabarakasmuka wa ta'ala, dan maha tinggi Engkau ya Allah yang maha memiliki kekayaan dan kebesaran, ya, wala ilaha ghairu, tidak ada yang berhak disembah melainkan Engkau. Ini pujian. Saya dulu pernah ingat ya, jangan-jangan saya baru menganalisa, jangan-jangan bacaan sholat itu isinya tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Jangan-jangan isinya kalimatul arba. Ya, maka bisa jadi takbiratul ihram jelas Allahu Akbar. Ini subhanakallahumma wa bihamdika, memuji Allah, ya. Menjunjung tinggi tabarakasmuka wa ta'ala, yang maha tinggi, yang maha mampu, yang maha kuasa. Jadduka wala ilaha ghairuka, ya, tidak ada kebesaran melainkan kebesaranmu ya Allah, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya. Atau hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, bisa dilihat di bawahnya ya, biar tahu. Kemudian atau wajjahtu wajhiya lillahi lilladzi fattara samawati wal arda hanifan wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dolamtu nafsi wa ataraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu biyadaik wa syarru laisa ilaik annabika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Sing apal tak kaya dia. Ono sing ngarep lagi? Tambah iki mik. Nah, ini doa keren. Doa iftitah keren, enggak apa-apa, Pak. Makanya saya katakan, banyak hal yang kita nggak tahu, banyak hal yang kita nggak lakukan, tapi kita masih suka berbicara tentang orang lain, tentang kekurangan orang. Betul?
Coba kalau kita gunakan untuk ini, kita ngapalin, kita pakai. Sekali-kali pakai Allah mubaid ini, sekali-kali Allah pakai subhanakallah, dan seterusnya. Sekali-kali pakai ini wajah tu wajahiyah. Dari kalimatnya aja keren kok. Wajah tu wajahiyah. Riwayat siapa ini? Ya? Riwayat HR Muslim. Ya.